Oke, silakan bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sunardi MPD serta Bapak Dr. Ervan Yudianto SPD MPD yang telah berkenan hadir pada siang hari ini untuk penjelasan mengenai persamaan bola dan bidang singgung. Sebelum kami mulai presentasi pada siang hari ini, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yakni ada Deva Anissa Rahmanafira dengan NIM 033, kemudian ada Tarisa Berlian Arianti dengan NIM 037, ada saya sendiri Nabila Aulia Wasilati dengan NIM 041, kemudian ada Barirotul Munawaroh dengan NIM 042. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai 5 hal. Yang pertama ada definisi bola, yang kedua ada persamaan bola, yang ketiga ada persamaan bola melalui 4 buah titik, yang keempat ada bidang singgung bola, dan yang terakhir ada 2 bola yang berpotongan. Langsung saja untuk materi yang pertama, definisi bola akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kita sebelum menginjak tentang definisi bola, kita lihat gambar yang ada di sini ya. Ini ada yang tahu ini gambar apa? Gambar bola setengah lingkaran. Ya, ini gambar setengah lingkaran ya. Nah, jadi bola itu didapatkan dari bangun setengah lingkaran yang diputar satu putaran penuh pada garis tengah atau diameternya. Nah, gambar setengah lingkaran tersebut jika diputar satu putaran penuh atau 360 derajat pada diameternya yakni garis AB, maka akan diperoleh bangun pada gambar yang di bawah ini. Nah, jadi setengah lingkaran ini kita putar menurut garis AB sejauh 360 derajat. Nah, 360 derajat dari atas ini muter kan ya. Jadi dihasilkan gambar bola yang di bawah ini. Nah, untuk pengertian bola sendiri, bola itu merupakan kedudukan dari titik-titik di dalam ruang yang berasal dari satu titik tertentu dengan panjang jarak yang sama. Nah, satu titik tertentu ini kita sebut dengan titik pusat atau tipus ya. Sedangkan panjang jaraknya, jarak antara titik pusat dengan dinding bola ini kita sebut dengan R atau jari-jari. Kemudian materi yang kedua mengenai persamaan bola. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai persamaan bola pada titik pusat origin X0, Y0, Z0 serta jari-jari R adalah sebagai berikut. Nah, dikarenakan bola itu berpusat pada titik asal atau origin yaitu 0,0,0, maka berlaku persamaan X dikurangi X0 dikuadratkan ditambah Y dikurangi Y0 dikuadratkan ditambah Z dikurangi Z0 dikuadratkan itu sama dengan R kuadrat. Atau karena X0, Y0, dan Z0-nya ini tadi 0,0,0, maka dapat kita tuliskan dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Sehingga kita peroleh rumus persamaan bola pada titik pusat 0,0,0 adalah X kuadrat, Y kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, jadi kalau kita ketemu bola, terus habis gitu pusatnya itu ada di titik origin, nah itu jika kita tahu jari-jarinya, maka persamaannya tinggal
input jari-jarinya ke persamaan ini. Yang kedua yakni persamaan bola pada titik pusat P, A, B, C, dan jari-jari R. Nah, misalkan kita tentukan sembarang titik Q, ini titik Q, X, Y, Z pada permukaan sebuah bola, maka jarak Q ke P adalah R. Nah, P ini kan titik pusat, jadi jarak P ke Q ini kita sebut dengan R. Maka panjang vektor PQ itu sama dengan akar dari X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan ditambah Z min C dikuadratkan. Nah, karena panjang vektor PQ ini merupakan jari-jari bola, akibatnya R itu sama dengan akar dari X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan ditambah Z dikurangi C dikuadratkan. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar ini, maka kita kuadratkan kedua ruas, sehingga R kuadrat sama dengan X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan ditambah Z min C dikuadratkan. Nah, persamaan pertama yang tadi itu saat bola di pusat titik pusatnya di titik origin itu kan apabila terdapat suatu titik origin x0, y0, z0 digeser sedemikian sehingga terdapat titik baru p, a, b, c serta jari-jari r, maka persamaannya menjadi R kuadrat sama dengan X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan ditambah Z min C dikuadratkan. Nah, ini adalah persamaan umum bola dengan titik pusat A, B, C dan jari-jari R. Kemudian, apabila persamaan tersebut diuraikan, maka akan menjadi, nah ketika X min A dikuadratkan ini kita jabarkan, maka akan dihasilkan X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat. Nah, untuk Y min B dikuadratkan hasilnya sama seperti ini. Kemudian, setelah dijabarkan kita kelompokkan yang sama. Nah, di sini jadi R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 2AX dikurang 2BY dikurangi 2CZ ditambah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Kenapa ini A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat kok enggak kumpul di X plus Y plus Z? Karena ini kan nanti itu berupa angka ya. Nah, sehingga kini kita karena R ini juga merupakan konstanta ya, jadi kita kurangi kedua ruas dengan R kuadrat sehingga dihasilkan 0 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 2BY dikurangi 2CZ ditambah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dikurangi R kuadrat. Selanjutnya, kita misalkan tadi itu kan ada ini ya, ada negatif 2AX dikurangi 2BY dikurangi 2CZ. Nah, sekarang kita misalkan bahwa A besar ini sama dengan negatif 2A kecil. Kemudian seperti ini ya, B dan C-nya juga sama. Nah, kita misalkan D juga. D ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi R kuadrat. Sehingga bentuk yang dihasilkan akan lebih sederhana, yakni 0 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 2A dikurangi 2B dikurang 2C ditambah D. Nah, dengan demikian, persamaan umum bola dengan titik pusat P, A, B, C adalah 0 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikurangi 2A dikurangi 2B dikurangi 2C ditambah D. Nah, kembali lagi karena A besar ini merupakan negatif 2A kecil, seperti ini ya, seperti yang atas. Nah, maka A kecil itu kan sama dengan negatif setengah dari A besar. Nah,
untuk B dan C sama, sehingga titik pusat bola itu ketika diketahui persamaannya seperti ini, 0 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikurangi 2A dikurangi 2B dikurangi 2C ditambah D, maka kita bisa menghitung dengan sederhana, yaitu titik pusatnya itu merupakan negatif setengah dari A besar, jadi negatif setengah dari ini ya, koma negatif setengah dari B, koma negatif setengah dari C. Nah, selanjutnya, ketika persamaan 0 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikurangi 2A dikurangi 2B dikurangi 2C plus D merupakan bentuk koordinat titik pusat, dikarenakan D itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dikurangi R kuadrat. Sehingga sini kita jumlahkan kedua ruas dengan R kuadrat dan kita kurangi kedua ruas dengan D, sehingga dihasilkan R kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi D. Nah, kembali ke permisalan yang tadi bahwa A kecil itu sama dengan negatif setengah dari A besar. Maka di sini R kuadrat itu sama dengan negatif setengah A dikuadratkan ditambah negatif setengah B dikuadratkan ditambah negatif setengah C dikuadratkan dikurangi D. Maka R kuadrat ini sama dengan negatif setengah kita kuadratkan menjadi A kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat ditambah seperempat C kuadrat dikurangi D. Nah, maka R-nya itu sama dengan akar dari seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat ditambah seperempat C kuadrat dikurangi D. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dikarenakan ini merupakan yang dimaksud bola sejati itu yang seperti ini ya. Nah, apabila R kuadratnya itu sama dengan 0, maka bola tersebut merupakan bola dengan jari-jari 0. Apakah teman-teman pernah lihat ada bola jari-jarinya 0? Tidak ada ya, dikarenakan bola dengan jari-jari 0 itu merupakan sebuah titik. Nah, kemudian apabila R kuadrat kurang dari 0, maka bola tersebut merupakan bola hayal. Nah, maksudnya di sini ialah ketika R-nya itu imajiner, jadi itu nggak ada bola seperti itu. Maka dinamakan bola hayal. Nah, selanjutnya materi yang ketiga adalah persamaan bola melalui 4 buah titik yang akan dijelaskan oleh Saudari Deva. Baik, terima kasih. Apakah sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Baik, selanjutnya adalah persamaan bola melalui 4 buah titik. Kenapa harus 4 titik? Karena jika 3 titik itu akan menjadi lingkaran. Nah, pada bola harus menambah 1 titik yang berada di luar bidang tersebut. Selanjutnya, misalkan diketahui terdapat 4 buah titik, yaitu titik A1, A2, A3, dan A4 dengan X1, Y1, Z1, dan seterusnya sampai A4, X4, Y4, Z4. Maka kita sudah mengetahui persamaan umum, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah JZ ditambah D sama dengan 0. Setelah itu kita substitusikan, maka hasilnya X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah JZ1 ditambah D sama dengan 0 sampai X4 kuadrat ditambah Y4 kuadrat ditambah Z4 kuadrat ditambah AX4 ditambah BY4 ditambah JZ4 ditambah D sama dengan 0. Setelah itu
kita ekstrak ke dalam determinan. Nah, di sini terdapat baris pertamanya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat x, y, z 1 sampai dengan baris kelima, yaitu x4 kuadrat ditambah y4 kuadrat ditambah z4 kuadrat x4, y4, z4, 1 sama dengan 0. Selanjutnya. Nah, berikut contoh soalnya. Tentukan persamaan bola yang melalui titik A, B, C, D dengan A yaitu 1,0,0 sampai seterusnya sampai kepada titik D 0,0,0. Nah, penyelesaiannya ini terdapat dua cara penyelesaian. Yang pertama dengan metode substitusi dan yang kedua metode determinan. Cara pertama dengan menggunakan metode substitusi. Langkah pertama, bentuk umum persamaan bola melalui 4 titik, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah cz ditambah d sama dengan 0. Lalu langkah kedua, melakukan substitusi titik B, C, dan D ke persamaan umum bola. Yang pertama, titik A terlebih dahulu. Disubstitusikan akan menghasilkan persamaan pertama, yaitu A ditambah D sama dengan negatif 1. Selanjutnya, lalu kita substitusikan titik B 0,4,0 dan akan menghasilkan persamaan kedua, yaitu 4D ditambah D sama dengan negatif 16. Setelah itu, kita substitusikan titik C dan akan menghasilkan persamaan ketiga, yaitu C ditambah D sama dengan negatif 1. Dan selanjutnya, melalui titik D akan menghasilkan D sama dengan 0. Langkah ketiganya, kita melakukan substitusi nilai D ke persamaan 1, 2, dan 3. Maka kita akan mendapatkan nilai A persamaan 1, yaitu negatif 1. Kita mendapatkan nilai B dari persamaan 2, yaitu negatif 4. Dan mendapatkan nilai C dari persamaan 3, yaitu negatif 1. Serta dari persamaan 4 kita mendapatkan D sama dengan 0. Jadi persamaan bolanya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat min x min 4y min z sama dengan 0. Selanjutnya yaitu cara determinan. Yang pertama, bentuk umum persamaan bola melalui 4 titik. X kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah cz ditambah d sama dengan 0. Lalu kita mensubstitusikan titik-titik yang diketahui ke dalam rumus berikut ini. Nah, persamaan determinan ini adalah persamaan kuadrat dalam X, Y, dan Z yang merupakan persamaan bola yang melalui 4 titik yang diketahui. Setelah kita substitusikan, akan menghasilkan X kuadrat pada baris pertama, X ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, X, Y, Z, 1, sampai dengan baris kelima, 0, ditambah 0, ditambah 0, 0, 0, 0, 1. Setelah itu, kita akan mendapatkan pada baris pertama, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat, x, y, z, 1 sampai dengan baris kelima, yaitu 0, 0, 0, 0, 1. Langkah ketiganya, kita melakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris kelima, yaitu dengan 0C51 ditambah 0C52 ditambah 0C53 ditambah 0C54 ditambah 0C55. Setelah itu langkah keempatnya melakukan operasi baris elementer dengan kolom 1 dikurangi dengan kolom 4. Akan menghasilkan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat min z, x, y, z. Dan sampai baris keempat yaitu 0, 0, 0, 1. Selanjutnya langkah kelima, melakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris keempat, yaitu dengan 0C41 ditambah 0C42 ditambah 0C43 ditambah 0C44. Selanjutnya, langkah keenam, melakukan operasi baris elementer dengan kolom 1 dikurangi 4 kali kolom 3 dan akan mendapatkan x kuadrat pada baris pertama, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat min z min 4y, x, y. Lalu pada baris terakhir, 0,
0, 4. Selanjutnya langkah ketujuh melakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga dengan 0C31 ditambah 0C32 ditambah 0C33. Selanjutnya langkah ke-8 melakukan operasi baris elementer dengan kolom 1 dikurangi dengan kolom 2. Setelah itu kita mencari determinannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min Z min 4Y dikurangi X. Maka akan diketahui persamaan bulannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min X min 4Y min Z sama dengan 0. Dengan metode substitusi atau menggunakan metode determinan akan ditemukan hasil yang sama. Materi selanjutnya yaitu bidang singgung pola. Next. Selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai bidang singgung pola, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang kedudukan-kedudukan bola. Nah, jika diketahui sebuah bola S memiliki jari-jari R dan pusat berada di titik M dengan bidang V sama dengan 0, serta D merupakan jarak pusat M ke bidang. Sehingga terdapat 3 kemungkinan hubungan bola dan bidang rata. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila panjang D yaitu panjang jarak antara pusat M ke bidang itu lebih kecil dari panjang jari-jari, maka bola tersebut memotong bidang. Dan yang kedua, jika panjang D itu sama dengan jari-jari bola, maka bola tersebut menyinggung bidang. Dan yang ketiga, jika panjang D itu lebih panjang dari panjang jari-jari bola, maka bola tersebut tidak memotong atau tidak menyinggung bola, atau biasa juga disebut dengan melayang. Selanjutnya, persamaan bidang singgung bola. Apabila terdapat persamaan bola yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat dengan titik singgung pada titik T X1, Y1, Z1, maka ambil sebarang titik V pada bidang yaitu X, Y, Z yang terletak pada bidang singgung. Maka panjang vektor PT sama dengan X1 min A, Y1 min B, Z1 min C. Dan vektor PV sama dengan X min A, Y min B, Z min C. Kalau dilihat dari gambar, itu vektor TV tegak lurus dengan vektor PT, maka vektor PT dot vektor TV sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan vektor PT dikali vektor TV sama dengan 0, di mana vektor TV sama dengan vektor PT dikurangi vektor PV. Selanjutnya kita operasikan sehingga menghasilkan vektor PT dikali dot vektor PT dikurangi vektor PT dot vektor PV sama dengan 0, dan kita substitusikan vektor PT kan sama dengan jari-jari, jadi vektor PT dikali vektor PT sama dengan R kuadrat, dan vektor PT sama dengan X1 min A, Y1 min B, Z1 min C dot vektor PV sama dengan X min A, Y min B, Z min C sama dengan 0. Sehingga dihasilkan persamaan bidang singgung bola yaitu X1 min A kali X min A ditambah
Y1 min B kali Y min B ditambah Z1 min C kali Z min C sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, apabila sebuah bola dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 dengan titik pusat pada titik P, A, B, C serta titik singgung pada titik M1 titik M yaitu X1, Y1, Z1 dengan bidang singgung yaitu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Kita ambil sebarang titik Q yang terletak pada bidang singgung yaitu titik X, Y, Z. Maka diketahui bahwa vektor PM sama dengan X1 min A, Y1 min B, Z1 min C, dan vektor PQ sama dengan X min A, Y min B, Z min C. Nah, karena vektor PM tegak lurus vektor MQ, dan kita memakai rumus selanjutnya. Oh ya, sebelumnya. Nah, itu kita memakai rumus proyeksi skalar ortogonal sehingga didapatkan rumus R sama dengan vektor PQ dot vektor PM dibagi panjang vektor PM, di mana panjang vektor PM itu merupakan panjang jari-jari. Maka dapat dihasilkan rumus yaitu R kuadrat sama dengan vektor PQ dot vektor PM. Selanjutnya kita substitusikan. Vektor PQ kan sama dengan X min A, Y min B, Z min C dot vektor PM X1 min A, Y1 min B, Z1 min C sama dengan R kuadrat. Kita operasikan, kita sederhanakan dan sehingga menghasilkan persamaan bidang singgung bola yaitu X1X plus Y1Y plus Z1Z ditambah setengah A X1 plus X ditambah setengah B Y1 plus Y ditambah setengah C Z1 plus Z plus D sama dengan 0. Selanjutnya, nah, dari pembahasan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan jika terdapat sebuah bola dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 0 atau titik pusat P berada pada titik asal yaitu 0,0,0 dan titik singgung pada titik M X1, Y1, Z1, maka persamaan bidang singgungnya yaitu X1X ditambah Y1Y ditambah Z1Z ditambah D sama dengan 0. Untuk materi yang terakhir yakni dua bola yang berpotongan akan dijelaskan oleh Karisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas mengenai dua bola yang berpotongan. Nah, jika ada dua bola dengan persamaan P1 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D sama dengan 0, dan P2 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D sama dengan 0, yakni merupakan dua bola yang berpotongan, maka garis potongnya merupakan lingkaran dengan persamaan sebagai berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D sama dengan 0. Nah, dua bola tersebut membentuk sudut yang berada di antara bidang-bidang singgung pada bola di suatu titik T.
dari lingkaran potong di kedua bola tersebut. Nah, sudut itu berbentuk dari jari-jari bola yang besar sudutnya 90 derajat. Apabila kedua bola tersebut berpotongan tegak lurus seperti gambar di samping, maka bisa kita menggunakan persamaan sebagai berikut. Next slide. Yakni persamaan panjang L1 L2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Atau jika diketahui persamaan lingkarannya, kita bisa menggunakan setengah A1 ditambah setengah A2 kita kuadratkan ditambah setengah B1 ditambah setengah B2 kuadrat ditambah setengah C1 ditambah setengah C2 kuadrat. Nah, jika dioperasikan akan menghasilkan setengah A1 kuadrat ditambah setengah B1 kuadrat ditambah setengah C1 kuadrat dikurangi D1 ditambah setengah A2 kuadrat ditambah setengah B2 kuadrat ditambah setengah C2 kuadrat dikurangi D2. Jika kita operasikan lagi dan kita hubungkan dengan persamaan lingkaran tadi, maka akan menghasilkan A1 dot A2 ditambah B1 dot B2 ditambah C1 dot C2 ditambah 2 dikali D1 ditambah D2. Selanjutnya, kita melihat gambar 2 atau bola yang kedua bola tersebut dengan L2, R2 membagi 2 sama besar bola L1, R1 seperti pada gambar yang sudah diarahkan oleh kursor. Dengan tersebut kita akan menghasilkan persamaan panjang L1 L2 kuadrat sama dengan R1 dikurangi R2 kuadrat. Atau jika diketahui persamaan lingkarannya, maka kita bisa menggunakan persamaan. Kita akan menghasilkan setengah A1 ditambah setengah A2 kuadrat ditambah setengah B1 ditambah setengah B2 kuadrat ditambah setengah C1 ditambah setengah C2 kuadrat. Jika dioperasikan sama dengan seperempat A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat dikurangi D dikurangi seperempat A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikurangi D1. Atau jika dioperasikan kembali dengan singkat, maka kita menghasilkan A1.A2 ditambah B1.B2 ditambah C1.C2 ditambah 2 kali D2 dikurangi D1. Sudah, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kepada teman-teman, apakah ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Yuk, silakan diskusi terkait dengan bola. Mbak, di close dulu, Mbak, share screen-nya. Oke, terkait dengan persamaan bola, kita bisa menentukan persamaan bola jika diketahui apa? Harus tahu apanya? Titik pusat dan jari-jarinya. Oke, intinya sama seperti pada lingkaran. Oke, silakan. Tanya jawab. Apa langsung beri soal? Mohon maaf Bapak, saya mau menyampaikan koreksi sepertinya. Tadi ada di slide di slide 9
Itu ada salah penulisan. Nah, di sini kan A besar sama dengan min 2A kecil, B besar sama dengan min 2B kecil. Itu disubstitusikan ke persamaan yang awal yang x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 2ax min 2by min 2cz ditambah a kuadrat plus b kuadrat plus c kuadrat min r kuadrat. Jadinya nanti itu jadi x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat plus ax plus b plus bx plus cz. Yang salah nih yang ini. Coba salah 9. Yang salah yang sebelah sini. Soalnya yang dimisalkan kan A besar itu sama dengan min 2A. Rumus awalnya kan min 2. Rumus awalnya kan min 2AX, berarti min 2A kecilnya kan jadi A. X-nya kan tetap, jadinya nanti plus AX. Oke, baik Mbak Gita, terima kasih atas koreksinya. Sudah paham kan? Ya, sudah paham. Sudah itu aja. Terima kasih. Ya, silakan. Coba, ini dicoba untuk menyelesaikan soalnya. Kelihatan soalnya. Terlihat, Bapak. Terlihat, Bapak. Coba. Nah, ini soalnya gampang-gampang. Yang pertama, tentukan persamaan bola yang pusatnya di titik M dan menyinggung bidang X, O, Z. Jangan diselesaikan sampai detail dulu. Saya biasa mengatakan, bagaimana analisis awal? Anda akan menyelesaikannya gimana? Tadi sudah saya katakan, kita bisa menentukan persamaan bola jika diketahui pusat dan jari-jari. Ini pusatnya sudah ada. Berarti jari-jarinya di mana? Diperoleh dari mana jari-jarinya untuk soal yang pertama? Ya, soal yang pertama. Permisi Bapak, itu bidang apa Bapak? Bidang XOZ. Bidang koordinat. Sorry, XOZ. YOZ. Paham? Kita akan pada ruang dimensi 3, itu akan ada bidang XOY, XOZ, YOZ. Nah, itu. Tadi konsepnya persamaan bola bisa ditentukan jika ada pusat dan jari-jarinya. Nah, ini pusatnya sudah ada, tinggal mencari jari-jarinya. Dari mana diperoleh jari-jarinya? Mungkin jarak
pusat bola dengan bidang YOZ nih Bapak. Oke. Jadi keywordnya ada di sini. Menyinggung bidang YUZ artinya apa? Jari-jarinya ya jarak titik M ini ke bidang YUZ. Udah itu berapa jaraknya? 3. Apa? 3? Yang lain? Iya kan? Jaraknya ya 3. Itu kan koordinatnya kan 3 min apa? 3 min 1 2 dari titik M. Kalau sudah seperti itu berarti tinggal manipulasi aljabarnya. Anda tidak akan susah itu. Yang kedua, tentukan persamaan bola yang pusatnya di suatu titik A dan menyinggung bidang H. Nah, sekarang bidang tertentu. Apa bedanya dengan yang soal pertama? Pusatnya sudah ada, jari-jarinya diperoleh dari mana? Jarak Ayo, antara jari-jarinya. jarak Ya, dari pusat ke bidang H itu Bapak. betul. Berarti jarak ya, jarak A ke bidang ini, bidang H. Jadi ini jari-jarinya. Sorry. Oke, sekarang yang nomor 3. Tentukan persamaan bola dengan jari-jari A dan menyinggung 3 bidang koordinat dan pusatnya di oktan 1. Jari-jarinya sudah tahu. Ya. Bola yang diminta adalah menyinggung 3 bidang koordinat. Pusatnya di oktan pertama. Yo, gimana kira-kira? Sekarang, analisis Anda. Kalau bola tersebut menyinggung bidang, Anda bisa membayangkan, XOY dan bidang XOZ. Di manakah tempat kedudukan titik-titik pusatnya? Sekali lagi, Anda bisa membayangkan ya, di manakah pusat bola yang menyinggung, ya mungkin Anda bisa menggambar atau digambar ininya ya.
Oke, coba bisa dibayangkan ini. Kelihatan ya? Terlihat Bapak. Nah, soal tersebut diminta mencari bidang, bola. Bola itu menyinggung ketiga bidang. X, O, Y, bidang yang bawah. Kemudian X, O, Z, ya yang ini. Kemudian bidang Y, O, Z. Nah, sekarang pertanyaan saya bisa dirinci. Ini tadi yang diminta di oktan 1, ya, di oktan 1 ini. Itu menjadi tumbuhannya di oktan 1. Ya. Berarti daerahnya yang sini positif semua. Ya. Oktan 1 adalah daerah yang di sini. Kalau bola itu menyinggung bidang ini X, O, Y dan bidang X, O, Z. Di mana pusat bolanya? Tempat kedudukan pusat bola. Bisa membayangkan? Kalau Anda pada analit datar, ya, pada analit datar, jadi pusat lingkaran yang menyinggung dua buah garis, misalnya ini garis, ya, yang satunya lagi adalah ini, ya, pusat lingkaran yang menyinggung garis yang ini dan yang garis sana ada di mana pusatnya? Ini di analit datarnya. Di mana? Halo? Itu ada di ini. Nah, jadi ini. Ini kurang ke atas sedikit. Oke, ya. Jadi merah ini tempat kedudukan titik-titik pusat lingkaran yang menyinggung dua garis. Ya, seperti itu. Sekarang kalau ini pada ruang, dimanakah pusat bola yang menyinggung bidang X, O, Y, dan X, O, Z? Ada di mana? Pusatnya. Kalau ini dimensi 2, pusat lingkaran menyinggung dua buah garis ini dan sana adalah ada ini. Garis bagi. Maka kalau yang di sana ada di mana? Di mana? Ya. Berarti nanti ada bidang bagi. Bidang bagi. Bidang baginya seperti ini. Ya. Ini bidang bagi ini, ya. Bidang ini bidang bagi. Berarti yang membagi sudut ini, sudut X dan Y Z ini. Ya. Ini kalau ini diturunkan sedikit boleh, sorry. Ya. Jadi ini seperti ini. Ya, jadi bidangnya ini bidang bagi. Bidang bagi apa? Sudut antara bidang X, O, Y dan sudut antara bidang ini tadi. Apa X, O, Z. Ini bidang bagi. Ini merupakan tempat kedudukan titik-titik pusat bola yang menyinggung dua bidang ini. Ya, dan bidang yang sana. Hal yang sama, kalau menyinggung bidang misalnya ya X, O, Z, Y dengan Y, O, Z. Berarti bidang bagi ini. Sehingga nanti ya pusat pusat bolanya adalah pada perpotongan dua bidang. Jadi anggap aja nanti gini.
Ini ada satu garis sana ya. Nah, di sini ada bidang lagi. Ini akan merupakan perpotongan dua bidang, yang satu bidang ini, yang satunya adalah bidang yang membagi sudut antara bidang ini tadi ya dengan bidang yang sana. Pasti ya, untuk yang bidang ketiga ini dengan ya, misalnya ini dengan sana juga akan melalui itu. Oke. Jadi itu untuk soal yang nomor 3. Kemudian soal yang nomor 4. Tentukan persamaan bola yang melalui titik A dan B serta pusatnya pada garis. Gimana kira-kira? Kalau ditambahi misalnya garis L atau garis M. Soal nomor 4, kira-kira gimana? Coba silakan untuk dicoba dijelaskan analisis awalnya. Tetap prinsipnya adalah kita bisa mencari atau menentukan persamaan bola jika diketahui apa, yaitu pusat dan jari-jarinya. Pusatnya pada garis ini, kemudian bola tersebut melalui dua buah, bukan pada garis ya, dan melalui dua buah titik. Ya memang susah agak dibayangkan. Gimana kira-kira? Kemudian soal yang nomor 5 itu mirip nomor 4. Tentukan persamaan bola pusatnya pada satu bidang dan melalui 3 buah titik. Nah, pusatnya pada satu bidang melalui 3 buah titik. Tetap kita mencari pusatnya dan jari-jarinya. Yuk, silakan coba. Apa ini saya share di ini ya. Saya share di di MMP. Nah, itu sudah saya share di MMP, silahkan. Bisa diselesaikan. Yang utama adalah analisis awal kita, gimana begitu. Yo, siapa merespon untuk soal yang nomor 4? Kelompok mungkin bisa memberikan penjelasan gimana menyelesaikannya. Pastikan Anda semua mengisi presensi ya, kehadiran.
Yuk, siapa merespon? Mungkin kelompok penyaji punya pendapat gimana? Analisis awal aja dulu. Tadi kan sudah dijelaskan untuk persamaan gula itu ada yang dalam bentuk persamaan standar. Ya. Apa artinya persamaan standar? Yaitu persamaan yang diketahui pusat dan jari-jarinya dalam bentuk persamaannya seperti itu. Kemudian ada lagi dalam bentuk persamaan umum, sehingga bentuknya ya bentuk umum, E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Itu bentuk umum. Ya. Kapan itu akan kita pakai? Katakan untuk menentukan persamaan bola. Ya. Kalau yang masih perlu dengan menggunakan variabel, biasanya ditarik ke dalam bentuk persamaan umum. Sehingga akan dicari berapa A, B, C, dan D-nya. Ya, misalnya seperti itu. Sehingga seperti permasalahan tadi yang nomor 4 dan 5, itu akan lebih pas kalau dibawa ke, yaitu tadi, bentuk persamaan umum. Ya. Oke, jadi seperti itu. Sehingga ya harus mencari berapa A, B, C-nya atau D-nya tersebut harus dicari dengan memasukkan variabel-variabel titik-titik yang pada persamaan tersebut. Apa arti dari misalnya bola, ya, bola melalui 2 titik. Artinya apa? 1 titik dilalui bola, apa yang bisa disimbolkan? Kalau dianalit, 1 titik terletak pada 1 garis, apa yang disimbolkan? Dapat disimbolkan? Dianalit datarnya di bidang 2. Jaraknya sama, Bapak. Enggak. 1 titik terletak pada 1 garis, apa yang bisa disimbolkan? Titik tersebut harus memenuhi memotong garis. titik memotong garis toh. Ya, titik tersebut harus memenuhi persamaan garis. Ya, udah seperti itu. Kalau ini bola, ya ini titik tersebut memenuhi persamaan bola. Tapi karena persamaan bolanya masih umum, ya, E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, ya, plus AX plus BY plus CZ, misalnya plus D sama dengan 0, ya. Berarti kalau titik A dan B, ya, pada bola, berarti di situ kan memenuhi persamaan tersebut. Berarti ada 2 variabel yang bisa dipenuhi di situ. Kemudian pusatnya terletak pada suatu garis. Kalau pusat suatu bola terletak pada satu garis, apa yang bisa disimpulkan? Ya, titik pusat tersebut memenuhi syarat pada
memenuhi persamaan garis tersebut. Kalau misalnya pusatnya, kalau tadi pusatnya setengah A, setengah B, setengah C, ya berarti ya itu memenuhi persamaan ininya, persamaan garisnya. Itu soal yang nomor 4. Nah, sekarang soal yang nomor 5. Tentukan persamaan bola yang pusatnya pada bidang ya dan melalui 3 buah titik. Sama seperti nomor 4. Ya. Berarti untuk yang ini pusatnya pada bidang H, ya kalau tadi setengah A, setengah B, setengah C berarti memenuhi bidang H. Kemudian kalau melalui titik A, B, C berarti itu ada 3 persamaan. Karena ada 4 persamaan, ya 3 persamaan dari titik yang dilalui dan 1 persamaan dari pusatnya di bidang H, maka ada 4 persamaan dengan 4 variabel, yaitu A, B, C, D. Ya, A, B, C, D, maka bisa diselesaikan. Ya, itu analisis awal. Sehingga kalau itu sudah, katakan sudah ketemu, maka ya tinggal ininya, kesalahannya adalah kesalahan aljabarnya, jadi manipulasinya saja, hitungannya. Ya, kalau dalam penilaian apa yang diceritakan tadi itu katakan ditulis ya dalam analisis awal, jadi rencana atau apa ya strategi untuk menyelesaikan itu berarti sudah skornya sudah apa di atas 60 ya walaupun nanti perhitungannya salah bahkan bisa lebih dari itu gitu. Oke, mungkin itu ada pertanyaan. Ini waktunya sudah habis. Ada pertanyaan mungkin? Kalau bidang singgung atau bola menyinggung bidang, maka jarak titik ke bidang tersebut sama dengan apa? Jari-jari. Jari-jari. Oke. Oke, barangkali itu ditutup dulu oleh kelompok penyaji tadi, silakan. Oke, Prof. Terima kasih atas atas penguatan materinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan berikutnya silakan, berarti besok ya, silakan disiapkan baik-baik untuk kelompok berikutnya. Oke, gitu aja kita akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama.